Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Mas Pang. Dan kali ini saya ingin berbagi tips tentang perbaikan receiver merek Venus ya ini ya. Yaitu dengan kerusakan mati karena kena air hujan. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Berikan dukungannya dan juga masukannya. Oke? Langsung kita buka saja. Ya, seperti ini untuk penampakannya ya. Ini terlihat sudah gosong. Ini dia ya, ini terlihat itu gosong dan juga untuk apa sikringnya ini putus dan transistornya pecah, dioda juga retak, resistor pecah, transistor ini juga sudah rusak ya. Ini sudah cukup parah. Ini nanti kita langsung ganti aja ini ya dengan yang baru. Nih terlihat ini ya, strikingnya putus. Kita langsung ganti ya dengan yang baru. Seperti ini penggantinya, menggunakan universal power untuk receiver ya. Ini penampakannya bisa diamati. Di pasaran banyak ya dan harganya terjangkau. Beda tempat beda harga tentunya. Karena ini sudah parah dan tentunya kalau diperbaiki juga kemungkinan nanti tidak normal ya, kita ganti yang baru aja. Amati ya, untuk dudukannya nih kurang jelas gambarnya ya. Itu terdapat itu ya, nilai-nilainya tegangan 3,3 volt, ada 5 volt, 24 volt dan juga 12 volt itu ya. Cuman di sini kurang terlihat jelas ya, agak buram ya, efek kameranya tidak bisa menangkap dengan gambar kurang baik ya, mohon maaf ya. Tapi yang pasti harus jalurnya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pada receiver tersebut. Kita harus amati ya, jangan sampai salah. Ini ya yang terlihat merah-merah itu ground semua, nanti kita gabungin ya. Dan juga NC atau no connection ya, salah satunya ada yang no connection. Langsung saja kita potong ini ya, karena dudukannya kita rubah, kita solder nanti ke power yang baru ya. Dan amati untuk posisinya ya, jangan sampai salah tegangan, nanti bisa terbakar mesinnya atau rusak ya. Kita lihat-lihat ya jalur-jalurnya.
Eh, enaknya kalau receiver lama itu di dalam mesin terdapat itu angka ya, atau jalur-jalur tegangan itu sudah tertera atau tertulis di dalam PCB-nya. Oke, kita ya kupas ya, kita buka bagi-bagi. Ini yang ground kita gabung jadi satu seperti ini ya, yang merah ini ground semua ya, yang ada kita kupas untuk kabelnya dan kita jadikan satu. Kita gunakan korek atau apa ya, kita bakar untuk biar lebih cepat dan mudah aja. Kemudian kita gulung ya jadi satu seperti ini ya. Dan juga yang positifnya ya, positifnya kita juga kupas juga menggunakan korek ini ya. Ya, itu ya. Terdiri dari 4 kabel yang positif ya, jalur 3,3 kemudian 5 volt, 24 volt dan 12 volt. Dan yang satunya itu node connection atau nanti tidak usah dipakai. Ini ada 5 tapi yang dipakai cuma 4 ya. Ya. Yang satu ini yang enggak dipakai, nanti kita potong aja ya. Ya, gini aja ya. Not connection atau tidak terhubung. Jadi ini yang 3,3 terus not connection, terus 24 dan 12 volt. Itu ya. Ini saya coba dekatkan tapi untuk gambarnya memang kurang bagus ya, mohon maaf ya. Tapi yang pasti untuk receiver biasanya ada tulisannya, kita sesuaikan aja ya dengan yang dibutuhkan pada mesin receiver yang rusak tersebut. Kalau menggunakan 3,3 kemudian 5 volt kemudian 24 volt lalu 12 volt ya, kita sesuaikan aja. Dan yang ground kita pisahkan, kita gabungkan jadi satu sama-sama ground ya. Seperti itu ya untuk caranya. Oke, ini ujung-ujungnya nanti kita solder, kita sambungkan ke power yang baru itu ya. Ini yang 3,3 volt ya. Ini kita sambung ke power universal receiver ya. Ini seperti ini powernya. Ini sebenarnya juga ada tulisannya di sini. Ini ya, cuman gambarnya agak blur, ini kurang jernih untuk di kameranya ya. Itu ada beberapa macam, ada 0,3, ada 5 volt, ada 10 volt, ada 12, ada 22 dan juga sampai 30 volt. Kita amplas dulu untuk ujung-ujung kabelnya ya, biar nanti untuk di solder itu bisa kuat ya, tidak mudah lepas ya, karena biasanya kabel lama itu ada kotoran dan juga agak keputihan itu ya, karena udah lama dan menjamur ya. Biar bisa merekat kita gunakan amplas seperti tadi, kemudian kita solder ya. Dan juga untuk negatifnya ya, kita amplas dulu karena ini tadi tidak mau menempel. Lalu kita solder. Oke, langsung kita pasangkan ya. Ini singkat aja ya, ini yang 3,3 saya pasangkan terlebih dahulu, dan lainnya nanti mengikuti dengan jalur ya. Jangan sampai salah jalur, nanti bisa konslet atau terbakar dari komponen pada mesinnya. Pastikan harus posisinya benar 3,3, depannya ya ke 3,3.
kemudian 5 volt ya ke 5 volt. Terus 24 itu kan biasanya tidak ada di situ, adanya 22, itu tidak apa-apa, bisa menggunakan 22 volt, maksudnya 22 volt. Kemudian yang 12 volt itu di situ juga ada. Kalau nggak ada biasanya yang penting di bawahnya sedikit nggak apa-apa, tapi jangan terlalu kecil banget, nanti tidak ngangkat atau tidak kuat ya pada fungsi mesinnya ya. Ataupun kalau terlalu tinggi juga tidak boleh ya, nanti bisa langsung jebol untuk biasanya komponen transistornya itu jadi jebol. Kalau tidak ya resistornya terbakar karena adanya tegangan terlalu tinggi dan kemampuannya itu tidak mampu, resistornya putus. Kita solder semua ya. Ini kebetulan hanya 4 jalur untuk positifnya dan negatifnya sudah saya gabung jadi satu itu ya. Tadi nanti tinggal solder aja ke ground, yang penting tidak sampai menempel ke positif. Semoga ini dimengerti ya untuk kalian ya. Ya mungkin saya percepat karena durasinya ini cukup lama untuk pengerjaannya. Kalau dipercepat, yang penting intinya kalian mengerti ya dan memahami untuk pengerjaannya ya, dan penyolderannya jangan sampai salah. Oke, jika dirasa sudah selesai atau sudah tersolder semua, kita gunakan lem bakar ya, biar tidak mudah lepas pada solderan itu dan tidak terhubung ke jalur lain atau terjadinya konslet ya. Kita gunakan lem bakar, kita lem ya biar kuat dan kencang dan juga tentunya lebih awet ya. Kita tiup-tiup, kita tunggu sampai diam, sampai dingin ya. Lalu kita pasang kembali ke mesinnya ya, ke posisinya kita pasang kembali, kita baut jangan kuat ya, jangan sampai goyang, kita kencangkan ya. Kemudian kita bersihkan untuk kotor-kotorannya yang menempel, biasanya nanti bisa berakibat short ya pada mesin. Oke, kalau udah dirasa cukup, kita tutup kembali. Oke, untuk receivernya ini ya, ini untuk RCA dan jack antenanya ke parabola sudah saya sambung, tinggal kita nyalakan powernya. Tuh udah nyala dan penampakannya ya masih gelap, tinggal kita setting dengan remote untuk pengaturan LNB nya ya. Kita edit satelit, kemudian kita masuk ke Telkom, kita pindah pot, kebetulan punya saya pot 3 ya, dan itu dia penampakan pada TV nya ya, sudah bisa ya. Ini posisi nomor 3 untuk antv, nomor 2 itu SCTV, ini 1 Indosiar ini ya, 4 Trans TV, 5 Trans 7, 6 TVN sudah bisa ya, 7 net, TVRI nasional juga sudah bisa itu. Suaranya sudah terdengar ya, sudah normal semua ya, suara gambar sudah bisa.
Kita coba yang lainnya, ini Metro, JTV, Temanggung. Ini biasanya kalau jam segini nih, kebetulan ini kan syutingnya pagi hari, belum ada siaran ya, tapi sinyalnya full ada ya. Coba yang lain, O Channel ini juga sudah ada. Oke, jangan lupa untuk subscribe ya, dan like-nya, berikan komentarnya dan dukungannya ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.